Iya, Salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Supardi Yunis Umbay. Kita kembali berjumpa dalam program ya makanan rohani sehat. Makanan rohani sehat kali ini akan membahas topiknya kemerdekaan Kristen. Saudara, kemarin kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Sungguh ada hal yang sangat-sangat perlu kita syukuri karena selama 75 tahun kita sudah diberi oleh Tuhan ya kemerdekaan kepada bangsa kita. Selama kita dijajah ya, tidak ada hal yang dapat kita lakukan, tidak ada kemajuan, kita terus mengalami yang namanya tekanan, kita mengalami yang namanya keadaan yang tidak baik, dan itu sungguh sangat berat. Tetapi ketika kita merdeka dan kemerdekaan itu diproklamasikan, dideklarasikan, sehingga kita bisa bebas untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang baik untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan negara, dan itulah kemerdekaan yang kita terima dan kita bisa mengisinya untuk menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu selain kemerdekaan secara dunia seperti itu, kita juga ada masih kemerdekaan yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan baik di dunia ini maupun sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan kemerdekaan itu adalah satu kemerdekaan yang disediakan oleh Allah bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu mengakibatkan manusia dan keturunannya itu berdosa. Ya, jadi keturunan Adam dan Hawa itu memiliki yang namanya dosa warisan. Dan setiap orang, ya, setiap kita yang memiliki dosa warisan itu dan belum dimerdekakan, kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Kecenderungan kita itu ingin berbuat dosa. Ya, seperti yang Tuhan katakan ketika setelah air bah, ya, Tuhan berkata bahwa manusia itu sejak kecil kecenderungan hatinya itu berbuat jahat. Nah, setiap kejahatan yang dilakukan itu akarnya adalah dosa. Dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia karena manusia melanggar firman Tuhan. Jadi manusia kena kutuk. Tetapi Allah yang kasih ya sudah merencanakan bagaimana selanjutnya manusia itu dapat ditolong, karena manusia tidak dapat mengampuni atau menghilangkan atau membereskan dosanya sendiri. Ya, karena itu Allah berpikir bahwa manusia harus ditebus dari dosa, sebab kalau tidak, ya, hukum daripada firman Allah sudah menetapkan bahwa manusia yang berdosa itu kena kutuk, dan akibat kutuk adalah maut, yang artinya akhir hidupnya di alam kekal itu ke neraka. Nah, oleh sebab itu saudara, ya, Allah menyediakan penebusan dari dosa supaya manusia dimerdekakan dari dosa. Ya, dengan apa? Yaitu dengan darah salib Kristus. Artinya Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi Kristus, menjadi Mesias, yang namanya adalah Yesus. Dan Yesus inilah yang bertindak atau melakukan tugas penebusan. Dengan apa? Dengan ia rela disalibkan. Karena hanya dengan penebusan oleh darah Yesus, manusia dimerdekakan dari dosa yang mengakibatkan manusia kena kutuk dan akibatnya mengalami maut. Nah, oleh sebab itu manusia sudah direncanakan oleh Allah yang Maha Kasih itu untuk ditebus, ya, supaya dimerdekakan daripada yang namanya perbudakan dosa.
Nah, oleh sebab itu, setiap orang, setiap manusia di kolong langit ini untuk merdeka dari yang namanya perbudakan dosa yang mengakibatkan maut dan membawa orang ke neraka, itu perlu datang meminta pengampunan, meminta penebusan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa dibimbing oleh ya hamba-hamba Tuhan ataupun berdoa sendiri. Berkata kepada Tuhan Yesus, ampuni aku mau bertobat, tebus aku dari dosaku, selamatkan aku. Dan aku tidak ingin hidup lagi dalam perbudakan dosa. Nah, oleh sebab itu Allah sudah menyediakan suatu penebusan untuk memerdekakan setiap orang, setiap manusia dari dosa, yaitu melalui Yesus Kristus. Lalu tujuannya apa manusia itu ditebus? Tujuannya adalah untuk memenuhi setiap rencana Allah yang baik. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia menginginkan manusia itu menempatinya, mengelolanya, mengusahakannya, dan mendiaminya. Dan dengan itu manusia bisa berinteraksi dengan Allah, dengan berdoa, dengan mengucap syukur, dengan memuji dan menyembah kepada Dia. Itu tujuan daripada rencana Allah semula, tetapi akibat manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga semuanya itu berubah menjadi kutuk, ya, di mana manusia harus mengalami banyak macam masalah, kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan, kematian yang belum waktunya dan lain sebagainya. Nah, tujuan penebusan itu adalah membebaskan, memerdekakan manusia itu daripada perbudakan dosa, membebaskan manusia dari kutuk, sehingga manusia boleh mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan setiap pekerjaan yang baik untuk sesama maupun untuk mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan rindu sekali bergaul, berinteraksi dengan manusia ciptaannya. Tapi kalau manusia berdosa, manusia kena kutuk, ya, karena melanggar firman Tuhan, Allah tidak dapat bergaul dan Allah tidak dapat gembira, senang hatinya dengan manusia. Oleh sebab itu, tujuan penebusan itu supaya Allah senang dengan manusia, suka dengan anak-anak manusia yang Ia ciptakan, dan Ia berinteraksi, Ia bergaul, Ia menerima penyembahan, pujian, sanjungan, ya. Ia menerima segala hal yang baik daripada anak-anaknya. Dia dipermuliakan. Jadi tujuannya orang ditebus adalah untuk menikmati segala berkat Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, termasuk berkat keselamatan ke surga kekal. Itu sebenarnya. Nah, lalu saudara, bagi orang yang sudah dimerdekakan, apakah tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa? Saudara, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa bisa saja jatuh lagi ke dalam dosa kalau ia melakukan dosa. Artinya orang tersebut melakukan dosa dan ia berdosa. Dan akibatnya, kalau orang itu tidak segera bertobat, ya, tidak segera meminta pengampunan dan berhenti melakukan dosa, dia kembali menjadi budak dosa. Bahkan mungkin akan lebih parah lagi, ya, karena si jahat, ya, setan, iblis akan memperparah, menguasai orang itu lebih lagi. Sebab itu orang yang sudah dimerdekakan, kalau jatuh ke dalam dosa, cepat sadar, cepat bertobat, balik lagi kepada Tuhan. Jatuh lagi, bangkit lagi, minta ampun. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi, minta ampun. Dan Tuhan tetap mengampuni, karena Tuhan kasih, karena anugerah itu masih terbuka sampai sekarang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Datang kepada Tuhan Yesus, bertobat. Tapi kalau terus jatuh, bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, bertobat, ya Tuhan akan bertindak untuk menghajar, ya, untuk memperingati, untuk mendidik, dengan maksud supaya anaknya ini tidak masuk ke dalam neraka akibat dosa yang mengakibatkan kutuk dan menerima maut. Jadi
Tuhan lebih baik menghajar dengan keras, menegur. Bagaimana teguran penghajaran Tuhan? Itu bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa kegagalan, bisa berupa kekacauan dalam hidup, bisa berupa jalan buntu, ya, tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan, bisa kebangkrutan dan lain sebagainya. Hubungan yang rusak, yang retak, ya, antara suami istri, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, dengan orang lain, tidak ada keharmonisan, ya, tidak ada yang namanya menikmati berkat Tuhan dalam kesulitan dan lain sebagainya. Nah, perlu bertobat, balik lagi kepada Tuhan, bangkit lagi, ya. Walaupun sudah ditegur, dihajar, jangan langsung hilang. Balik saja kepada Tuhan, minta ampun lagi, bertobat lagi, dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan, ya, untuk anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, pesan firman Tuhan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus itu berpesan supaya setiap anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan itu jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan menyalahkan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu untuk kesempatan berbuat dosa lagi. Jadi sungguh-sungguh memelihara kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Bersungguh-sungguh memelihara hubungan yang sudah baik dengan Tuhan. Bersungguh-sungguh, ya, hidup dalam kebenaran, ya. Kalaupun jatuh dalam dosa, minta ampun, bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, terus keadaan ini dipelihara, ya, dipelihara, ya, keselamatan yang sudah Tuhan beri, kemerdekaan yang sudah beri, pelihara sampai Tuhan datang menjemput kita. Ada dua cara Tuhan menjemput kita, ya, melalui kematian atau diangkat langsung, ya. Ada pengangkatan di akhir zaman. Nah, oleh sebab itu saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ya, para subscriber, para penonton yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Jangan mau lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa. Ada kuasa Tuhan menyertai. Kalau saudara digoda oleh dosa, ya, tergoda sekali rasanya, cepat berdoa, cepat lapor kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong, Roh Kudus, Tuhan tolong saya tergoda akan dosa ini, sebut dosanya, dan beri saya kekuatan. Dan saudara, kita harus menolak segala godaan dan tawaran dosa, dan Tuhan tetap memberi kita kemenangan. Baik para subscriber, para penonton yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya tetap meminta, ya, bagi para penonton yang belum subscriber, mari subscribe, ya, supaya channel Supardi Yones Umbai ini tetap eksis, tetap dapat melayani dan jadi berkat. Saya mau berdoa untuk para subscriber, para penonton sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemerdekaan bangsa kami sudah 75 tahun. Nyata sekali Engkau memberkati bangsa kami, Engkau menolong bangsa kami. Ada banyak kemajuan, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa kami Indonesia ini. Berkati pemerintahannya, berkati seluruh rakyatnya, berkati, ya Tuhan, seluruh ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia hingga menjadi berkat, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, hamba berdoa untuk para subscriber dan para penonton di channel ini. Berkati mereka Tuhan. Saat ini hamba berdoa, mereka yang dalam masalah, Tuhan tolong beri jalan keluar. Beri mereka damai sejahtera. Yang sakit berilah kesembuhan. Yang juga sedang buntu dalam usaha pekerjaan, Tuhan buka jalan. Usaha mereka Tuhan berkati. Tuhan beri harmonis rumah tangganya, bahagia. Ya, kehidupan pribadi bahagia. Dan berkati setiap yang dikerjakan tangan mereka supaya berhasil. Ya Tuhan, beri juga mereka umur panjang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Ya, salam. Demikian perjumpaan kita dalam kesempatan ini. Sampai berjumpa di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.